Perkenalkan, nama saya Dharma Tampubolon, NIM 18405027. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya mengenai prinsip etika profesi. Pertama, prinsip etika profesi menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Prinsip etika profesi menurut IAI dalam Kongres 8 tahun 1998 yang telah ditetapkan ketentuannya. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Dalam prinsip tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota diwajibkan untuk menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam melakukan setiap kegiatannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban senantiasa untuk bertindak dalam kerangka pelayanan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Yang ketiga, integritas. Prinsip integritas mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungannya, profesionalnya, dan hubungan bisnisnya. Yang keempat, objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan setiap anggota harus bersikap adil, jujur, tidak memihak, dan tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan atau kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan bersikap hati-hati, kompetensi, dan ketukunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan agar memastikan bahwa klien memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya. Yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak atau hukum profesional untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap akuntan profesional untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari perilaku yang akuntan profesional tahu atau seharusnya tahu yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Yang kedelapan, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Yang kedua, prinsip etika profesi menurut IFAC atau International Federation of Accountants. Yang pertama yaitu integritas. Seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan profesional harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang telah berlaku dalam memberikan layanan profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan bisnisnya dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa adanya otoritas yang tepat dan spesifik, kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkannya. Yang kelima, perilaku profesional. Dalam perilaku profesional, seorang akuntan harus patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi. Yang ketiga, prinsip etika profesi menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants yang terdiri dari satu, tanggung jawab. Dalam menjalankan tanggung jawab seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. Yang kedua, kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa dalam melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dalam kelas integritas yang tertinggi. Yang keempat,
subjektivitas, dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional, serta harus independen dalam menyajikan fakta dan tampilan ketika memberikan jasa audit dan jasa anestesi lainnya. Yang kelima, kehati-hatian atau duken. Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi yang terdorong untuk secara terus-menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasanya, dan menuaikan tanggung jawabnya profesional sebagai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan. Yang keenam, ruang lingkup dan sifat jasa. Seorang akuntan dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menetapkan ruang lingkup dan jasa yang telah diberikan. Betul. Yang kedua, aturan dan interpretasi etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Aturan etika ada 5, yaitu yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Kedua, standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga, tanggung jawab kepada klien. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Yang kelima, tanggung jawab dan praktek lainnya. Interpretasi etika. Dalam prakteknya, tak ada etika yang mutlak. Standar etika pun berbeda-beda pada semua komunitas sosial, tergantung budaya, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Baik itu komunitas dalam bentuknya sebagai kawasan yang regional, negara, agama, maupun komunitas yang blok. Tidak ada etika yang universal. Yang ketiga, etika profesi sebagai sebuah entitas bisnis. Etika berhubungan dengan tingkah laku manusia berupa adat istiadat, nilai, tata cara yang baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan profesi yaitu suatu pekerjaan yang dibutuhkannya pelatihan dan keahlian khusus dalam bidangnya. Etika di dalam berbisnis adalah sebuah cara untuk menjalankan sebuah bisnis itu sendiri, di mana di dalamnya mencakup aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Dalam sebuah entitas atau perusahaan haruslah ada etika dalam bekerja dan menjalankan tugas dengan baik. Etika bisnis perusahaan menjadi standar dan pedoman bagi semua karyawan yang terlibat dalam manajemen perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, etika bisnis berguna untuk membentuk perilaku dan peraturan karyawan dalam menjalin hubungan baik antara sesama karyawan, atasan, ataupun pemegang saham, dan pihak luar perusahaan lainnya, misalnya seperti customer. Etika bisnis juga merupakan alat ukur sebuah perusahaan yang berkembang atau menurun dalam menjalankan bisnisnya. Pedoman untuk menjalankan pekerjaan atau tugas yang sudah menjadi kewajiban karyawan untuk melaksanakannya dilandasi dengan sikap jujur dan profesional dalam bekerja. Manfaat dari etika berbisnis yang pertama yaitu memiliki reputasi yang baik. Dengan adanya etika bisnis yang baik, perusahaan memiliki reputasi yang baik karena karyawannya terlihat ramah tamah kepada orang lain ataupun kepada customernya. Yang kedua, menimbulkan kepercayaan. Dengan etika yang baik, perusahaan akan mendapat kepercayaan penuh dari customernya. Yang ketiga, keuntungan maksimal. Dengan adanya kepercayaan yang telah didapat dari customer, maka perusahaan meningkatkan laba sehingga dapat membiayai operasional perusahaan. Yang keempat yaitu menjunjung nilai norma, sehingga perusahaan dapat dikatakan menjalankan nilai norma-norma yang baik terhadap orang lain. Demikian dari hasil pemaparan saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.